kasih kepada Ibu Lia Tenggo sudah hadir ke dalam Zoom meeting ini. Jadi Ibu, tujuan kami di sini adalah kami ingin em, membantu usaha Ibu untuk bisa mendapatkan laporan keuangan bulanannya. Karena kita dapat tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi untuk membuat laporan keuangan untuk UMKM di sekitar kami. Nah, terkait data diri Ibu, mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Iya, terima kasih ya adik-adik yang udah mau bantu bikinin laporan usaha. Perkenalkan nama saya Rahmalia. Eh, saya pemilik dari usaha UMKM untuk kuliner berupa makanan dari asal Jawa Timur. Untuk brand yang saya pakai adalah Rumah Kuah Eyang. Di situ kita menjual beberapa menu yang asalnya semuanya dari Jawa Timur. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Jadi di Zoom meeting ini nanti kita akan berfokus menanyakan data-data yang kita perlukan aja ya, Ibu. Eh, terkait laporan keuangan yang akan kita buat seperti itu, Ibu. Jadi Boleh, kita bisa ngobrol santai aja atau gimana nih, Bu? Nyaman ya, Bu? boleh ngobrol santai, sambil ngopi juga boleh. Baik, Bu. Oke. Jadi boleh kepada oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Ibu, nama saya Sabila Jahara Hadianto. Juga ada rekan-rekan saya, boleh perkenalan. Ya, salam kenal Ibu. Saya Ayu Andira Suwondo, biasa dipanggil Ayu. Izin perkenalan ya Bu, nama saya Samta Tati. Ya, Oke, Baik. Ya, sekian sesi perkenalan dari kami, Ibu. Mungkin kita bisa lanjut ke rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu menanyakan data-data yang kami butuhkan ya Ibu untuk laporan keuangannya. boleh. Baik. Em, boleh, persilahkan. eh, data yang pertama dulu ya terkait penjualannya. Jadi kan di sini kita mau bantu untuk buat laporan keuangan di bulan Mei. Jadi untuk transaksi-transaksi yang di bulan April nanti sudah kami bakal minta neracanya. Untuk data pertama yang kami tanya untuk bulan Mei, kira-kira kalau penjualan kuliner kan dia setiap hari nih ya Bu ya. Kalau Mm-mm. diestimasikan berapa itu penjualannya per hari? Kalau dihitung average harian ya, itu kurang lebih karena ini usahanya masih baru kan, masih di bulan Februari pertengahan kita baru launching. Di bulan Mei itu kita sudah punya penjualan average-nya itu kurang lebih 200 sampai 300 ribu per hari. Oke, Ibu. Ini rumah kuah yang ini buka setiap hari atau ada hari libur Ibu dalam seminggu? Enggak sih, kita kan masih cari customer ya. Jadi kita masih proses branding sehingga pembukaan warung makan offline dan online-nya masih setiap hari, nggak ada libur. Ya, berarti kurang lebih 200 sampai 300 ribu setiap hari nggak ada libur ya, Bu ya. Ya, Selanjutnya, ini kan berdirinya masih baru. Tepatnya uh-uh. bulan berapa, tahun berapa, Ibu boleh tahu nggak? Apanya? Berdirinya ini mulai kayak Ibu mulai belanja-belanja persediaan untuk perlengkapannya itu bulan berapa, tahun berapa ya? Oh, persiapannya sih sejak akhir tahun 2025 ya. Itu baru selesainya di bulan Januari 2026. Jadi kurang lebih prosesnya 3 bulan ya, mulai dari Oktober, November, Desember, 4 bulan Januari, seperti itu. Berarti sedia pakai semuanya di Januari ya, Bu. Ya. Ya, jadi pembelanjaan
detail yang kemarin itu kan modal awal ya, pembelanjaan alat-alat dapur, kemudian alat-alat makan, itu di Oktober November sambil ada pembangunan apa renovasi tempatnya gitu ya. Kemudian untuk mulai kita stok itu ada modal pembelanjaan bahan makanan itu di pertengahan Februari. Jadi apa namanya? Kita mulai ada transaksi penjualan di pertengahan Februari. Jadi Januari kita udah mulai belanja-belanja bahan makanan dan di tanggal pertengahan lah ya, persis di pertengahan Februari itu kita udah mulai ini jualan. Baik, Ibu. Berarti ini operasionalnya baru startnya di pertengahan Februari ya. Terkait persediaan yang tersedia pada akhir bulan Mei ini, kira-kira ada berapa ya, Ibu? Apakah ada data-data yang bisa disebutkan? Kalau untuk bahan makanan, kita ada yang namanya stok bahan kering. Nah, itu persediaan yang kita punya paling nilainya nggak seberapa sih. Tapi untuk persediaan bahan yang sudah dibuat dan itu siap dijual, itu bentuknya berupa seperti bakso, itu kita ada stok kurang lebih sekitar 300 butir bakso. 300 butir bakso. Kalau misalnya diuangkan kira-kira berapa per butirnya atau berapa per porsi ininya ya, Bu? Iya. Kalau dari persediaan yang ada, HPP daripada bakso itu sendiri kurang lebih sekitar satu baksonya ya, kita hitung HPP-nya itu sekitar 200 untuk yang kecil dan sekitar 1.500 untuk yang besar. 500 rupiah lah untuk yang kecil. Jadi dari 300 itu 200 yang kecil, 100-nya yang besar. Baik. Untuk saat ini kita nggak ada karyawan, jadi yang jaga masih internal kita, tetapi tetap disediakan gaji bulanan yaitu sebesar 1,5 juta. Lalu untuk tagihan-tagihan listrik gitu ada nggak, Bu? Listrik, air gitu, itu kira-kira per bulannya berapa tuh, Bu? Kalau untuk listrik itu satu bulannya kurang lebih sekitar 300.000. Kalau untuk telepon itu internet kita pakainya WiFi itu pengeluarannya kurang lebih sekitar 180.000. Kemudian air itu kita nggak bayar air. Eh, untuk biaya operasional lainnya hanya itu aja sih. Maaf ya Ibu sebelumnya ini karena di Padang lagi hujan jadi sinyalnya agak jelek. Kalau misalnya suara saya kurang jelas nanti bisa dibantu teman saya buat mengulangi. Yang selanjutnya itu transaksi terkait pembelian Ibu di bulan Mei kemarin itu ada pembelian aset tetap lainnya nggak atau pembelian persediaan lain? Kalau pembelian barang itu kita udah lagi nggak beli dulu apa-apa, tetapi dari modal dasar yang sudah ditetapkan untuk bahan baku transaksi harian itu kan kita sudah punya sebesar awal ya. Itu datanya tadi udah dikirim. Nah, pembeliannya hanya dari uang modal itu aja, uang kas awal lah ya untuk beli bahan baku yang diputar lagi gitu setiap harinya. Untuk pembelian aset piring dan segala beli-belian lagi dulu gitu. Misalnya dari awal pembelian persediaan itu kalau dihitung sampai saat ini Bu, itu ada pengurangan nggak kayak misalnya yang ulang gitu? Karena stok outnya nggak Untuk saat ini masih lengkap ya, karena kan masih baru ya, jadi masih dijaga. Jadi alhamdulillah belum ada yang pecah ataupun hilang. kalau untuk pembelian bahan baku setiap harinya estimasinya berapa Ibu? Habisnya total. Kalau pembelian bahan bakunya itu transaksinya sih udah ada ya, kita punya buku arus kas gitu ya, jadi transaksi keluar dan masuk uangnya sudah ada tercatat di dalam buku pengeluaran dan pemasukan harian. Dia nggak menentu sih, estimasi itu kurang lebih sekitar mungkin 50 ribuan lah.
Oke, Bu. Berarti udah ada data fixnya ya dicatat ya. Iya, ada catatannya ada. Kita punya Berpedoman ya. apa namanya data pemasukan itu berapa, kemudian penjualannya itu dari online. Karena kan kalau online itu kan harganya tidak bisa sama seperti offline ya. Mereka ada pemotongan biaya. Sehingga kita catat real yang kita dapatin gitu. Dari setelah dipotong biaya aplikasi, kemudian ada pajak juga sama biaya-biaya promo kayak gitu. Nah, itu semua catatannya ada udah dikirimkan di soft copy ya, file. Iya, Ya mungkin dari kami pertanyaannya hanya segitu aja sih Ibu yang kita butuhkan. ya nanti kalau ada Udah ya data yang rekan-rekan udah kurang, nggak ada pertanyaan lagi. kalau ada Ini Bu, data yang kurang nanti dikontak aja. Nanti saya coba siapin data-datanya. Tapi yang jelas sih semua rekapan pembukuan kita sih udah kita tulis gitu ya. Cuman memang kita belum belum buat laporan keuangannya, makanya kita butuh jasa akuntan yang memang sudah biasa menangani laporan keuangan gitu. terima kasih ya Ibu ya. Ya nanti kami akan kontak untuk nanti akan kami kontak lebih lanjut kalau misalnya ada data-data yang kami butuhkan atau yang kurang, kami akan kontak lewat WhatsApp ya Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pembahasan di meeting kali ini. Terima kasih banyak pada Ibu Rahmalia sudah hadir dan menjelaskan rincian-rincian data yang kami butuhkan. Baik. Baik Ibu. Ya, Ayu, Semoga Anissa. usahanya lancar. Terima kasih Ibu. Mohon maaf ya sekali Terima lagi kasih Ibu. karena gangguan sinyal cuaca Ya, sedang buruk. Ya baik Ibu, kami selesaikan di sini ya Ibu. Terima kasih. terima kasih. Oke, untuk pembuatan pelaporannya, ini di sini saya sudah siapkan ya, siapkan tabel untuk chart of account. Tapi sebelum kita membuat chart of account, kita itu harus ada punya beberapa data dulu. Nah, data yang sudah kami kumpulkan yaitu ada data April 2026 ya. Nah, data April ini kita dapat dari hasil wawancara pemilik UMKM Rumah Kuah Eyang yang berlokasi di Pulau Jawa. Kebetulan ini kemarin kita melalui Zoom datanya. Nah, ini sudah kami kumpulkan dari banyak sekali transaksi, kami kelompokkan menjadi beberapa akun yang lebih sederhana. Untuk nominal juga kami kelompokkan sesuai dengan akunnya. Berikut dengan transaksi Mei 2026, beberapa transaksi ada yang kami akumulasikan karena penjualan itu setiap hari. Jadi untuk mempermudah transaksi penjurnalan kita akumulasi per 3 hari dan per 7 hari. Berikut dengan data penyesuaiannya juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat chart of account. Nah, untuk chart of account di sini kami akunnya menggunakan akun yang sederhana saja. Untuk current asset kami menggunakan akun 111. Akun pertama yaitu akun kas. Untuk rumusnya menggabungkan yaitu sama dengan A2 tanda dan tanda petik, kemudian strip tanda petik lagi, dan kemudian klik sel B2. Nah, otomatis akan tergabung antara kode dan nama akun. Kemudian untuk gabungannya kita tinggal klik di sel itu 2 kali atau di drag down aja ke bawah sampai ke sel C21. Nanti otomatis sel yang di bawahnya itu akan mengikuti rumusnya yang tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat jurnal. Nah, untuk pembuatan jurnal itu kita nggak perlu ketik manual satu-satu, melainkan kita akan pakai yang namanya data validation. Yang pertama kali harus kita jurnal itu adalah saldo awal. Nah, saldo awal yang kita pakai itu berasal dari laporan posisi keuangan di 2026. Nah, untuk membuat data validationnya itu kita pilih di menu data, kemudian klik validasi data, tambahkan aturan, kemudian di sini ada kriteria. Kriterianya kita pilih drop down dari rentang, kemudian kita pilih rentang datanya. Nah, untuk rentang datanya kita akan select dari chart of account-nya. Kita blok dari akun C2 sampai dengan C21 atau sebanyak akun yang akan kita gunakan. Klik OK. Kemudian klik selesai. Ini udah muncul ya akun-akunnya.
Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini kita drag down aja seperlunya berapa. Nah, untuk penjurnalan kita akan pakai validasi data ini. Jadi kita nggak perlu ketik satu-satu akun apa yang mau kita pakai, melainkan kita pilih aja. Nah, karena kita mau ngejurnal saldo awal yang pertama kali, maka kita jurnal akun pertama yaitu akun kas. Nah, kita pilih ya akun kas. Untuk keterangannya kita bikin saldo awal. Semua saldo awal keterangannya sama, yaitu saldo awal sama dengan tanggalnya juga sama 30 April ya. Kemudian nominalnya kita lihat dari data April 2026 yaitu sebesar 16.763.000. Oke, ini udah kita jurnal semua yang saldo awalnya. Kemudian kita jurnal yang dari transaksinya. Nah, untuk transaksi pertama itu kita lihat di tanggal 1 Mei 2026. Kita masukkan tanggalnya. Nah, transaksinya yaitu pada tanggal 1 Mei 2026 dibeli bahan baku sejumlah 1.560.000. Kalau beli bahan baku berarti yang bertambah di debit adalah persediaan bahan baku. Yang berkurang adalah kas karena pembeliannya secara tunai. Sejumlah 1.560.000. Ini untuk jurnal yang pertama. Untuk keterangannya kita bikin jurnal umum. Semua yang kita jurnal dari transaksi keterangannya sama yaitu jurnal umum. Kemudian dikredit 1.560.000. Nah, ini untuk merubah dia menjadi rupiah, kita pilih format, kemudian angka, kita pilih yang rupiah Indonesia. Agar lebih mudah, kita jurnal dulu semuanya, baru kita ubah ke bentuk rupiah. Kemudian ini kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 2 Mei 2026. Nah, di transaksi yang kedua ini kita membayar gaji karyawan. Berarti yang muncul di akun debit yaitu biaya gaji mengurangi kas sejumlah 1.500.000. Untuk keterangannya sama, jurnal umum. Dan seterusnya seperti itu sampai transaksi jurnal umum selesai. Oke, ini udah kita jurnal semua, udah kita rapikan juga. Selanjutnya adalah transaksi penyesuaian. Nah, untuk transaksi penyesuaian pasti di akhir bulan yaitu tanggal 31 Mei ya 2026. Transaksi penyesuaian yang pertama yaitu persediaan bahan baku yang tersisa di akhir periode Mei sebesar 315.000. Nah, berarti kalau yang tersisa 315.000 kita harus cari selisihnya dari seluruh pembelian persediaan bahan baku yang udah berjalan di Mei. Kita cari selisihnya dengan yang masih tersisa di akhir yaitu 315.000. Oke, nah selisihnya dari saldo awal ditambah dengan pembelian-pembelian di masa berjalan dari tanggal 1 sampai 31 Mei yaitu sebesar 2.585.000. Nah, itu adalah beban persediaannya atau yang sudah kita pakai selama bulan Mei. Sisanya adalah 315 juta. Nanti 315 juta ini bakal muncul di laporan keuangannya di saldo terakhirnya. Sama seperti jurnal umum, ini kita jurnal semua dulu transaksi dari penyesuaian ya. Transaksi yang kedua yaitu penyesuaian persediaan bahan kemasan. Sama seperti persediaan bahan baku, kita cari dulu selisihnya antara yang masih tersedia di akhir dengan saldo awal ditambah dengan pembelian-pembelian yang sebelumnya. Kalau misalnya ada. Oke, ini udah kita jurnal semua ya dari saldo awal, kemudian transaksi yang berjalan di Mei, dan penyesuaiannya di akhir bulan. Ini kita rapi-rapikan dulu. Kemudian step selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan Mei 2026.
Nah, untuk membuat laporan keuangan Mei 2026, kita nggak pakai cara yang manual, melainkan kita bakal pakai pivot table. Nah, cara menggunakan pivot table yaitu kita masuk ke sheet labku Mei 2026, kemudian klik sisipkan, dan kita pilih tabel pivot. Nah, kita pilih sheet yang udah ada karena kita udah bikin sheetnya. Klik aja di A1 lokasi kita mau buat pivotnya, atau di A2 untuk jaraknya boleh. Nah, untuk rentang datanya kita ambil dari jurnal yang udah kita buat tadi. Kita blok dulu dari B4 sampai transaksi yang kita jurnal paling terakhir. Oke, kalau sudah semua, kita klik buat. Nah, nanti otomatis muncul tampilan rows, value, and columns. Nah, untuk baris, kita pilih kode dan nama akun. Nah, debit kreditnya nanti kita pilih di nilai, masuknya ke nilai. Nilai yang pertama yaitu debit. Kemudian kita tambahkan lagi nilai yang kredit. Nah, jangan lupa rangkum menurutnya itu rumusnya ya. Kita ganti, kalau misalnya dia dari sananya kontak, kita ganti jadi sum. Nah, ini udah tampilannya seperti ini, bisa dirapikan dulu. Oke, kalau misalnya udah rapi, ini kita bikin untuk tabel laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan Mei 2026-nya. Nah, komposisinya di laporan laba rugi yaitu untuk yang kolom sebelah kiri itu adalah biaya, yang sebelah kanan ya, kolom D itu untuk biaya, kolom E untuk pendapatan. Nah, laporan posisi keuangan kolom F itu untuk untuk aktiva, di kolom G itu untuk pasiva. Nah, selanjutnya ini kita pindah-pindahkan saldo yang merupakan komposisi dari laporan laba rugi. Nah, yang pertama ada saldo dari akun penjualan. Kita pindahkan aja sesuai dengan penempatannya ya tadi. Setelah dipindahkan semuanya, kemudian kita jumlahkan total biaya dan total pendapatan. Nah, untuk tahu kita laba atau ruginya, itu kita cari selisih antara pendapatan dengan biayanya. Pendapatan kita kurang dengan biaya. Kalau besar di pendapatan kita, maka kita berlaba. Nah, di sini kasusnya kita berlaba Rp1.333.250. Kemudian kita lanjutkan ke laporan posisi keuangannya. Tadi di kolom F itu aktiva dan di kolom G itu adalah pasivanya. Nah, yang merupakan aktiva itu akun-akun dari aset tetap dan aset lancar. Nah, yang pertama kita pindahkan yaitu aset lancar dulu. Dari kasnya kita cari selisih antara debit dan kreditnya. Nah, kemudian kita pindahkan di kolom aktiva. Begitu juga dengan pasiva. Pasivanya dimulai dari akun modalnya dan akun laba bulan lalu. Nah, di akun laba ini nanti ketika kita berlaba akan kita tambahkan dengan laba kita di bulan Mei. Nah, bulan lalu kita berlaba sebesar Rp1.270.000. Maka ditambahkan, karena kita berlaba lagi di bulan Mei, kita tambahkan laba kita Rp1.270.000 itu dengan laba di bulan Mei, yaitu sebesar Rp1.333.250. Berikut pengerjaannya. Kalau sudah selesai semua, kita bisa rapikan tabelnya. Dengan demikian, pembuatan laporan keuangan untuk rumah kuah Eyang selesai. Kita sudah dapat labanya bulan Mei dan kita sudah jurnal seluruh transaksinya, juga sudah membuat laporan laba ruginya. Semoga dengan adanya laporan keuangan ini bisa membantu UMKM
yang telah kami wawancarai untuk lebih men-track lagi transaksi-transaksi keuangannya di bulan mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.